Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Masih di pokok bahasan hukum Mendel ataupun di bab pola-pola hereditas pertemuan kelima. Yalah, hebat ya, luar biasa sekali. Oke, di pertemuan kelima ini teman-teman kita sudah menyediakan soal-soal hukum Mendel yang sering keluar di UTBK ataupun di SBMPTN ya. Nah, apa saja kali ini yang kita bahas? Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, baik. Di soal yang pertama, teman-teman bisa diperhatikan katanya gen untuk buta warna merah hijau adalah gen resesif terpaut kromosom X, katanya di soalnya. Seorang pria yang buta warna merah hijau, akan memberikan gen buta warnanya itu kepada siapa? Di sini kan seorang pria buta warna. Maka kalau pria buta warna X, CB, Y gitu kan ya. Maka X-nya ini dia akan turun ke anak perempuan. Sedangkan Y-nya dia turun ke anak laki-laki. Berarti turunnya ke anak perempuan. Sebetulnya udah ketahuan ya. Oke, baik. Kita bahas saja. Nah, berbicaranya gen buta warna, teman-teman, dia terpaut sebuah kromosom disebut sebagai kromosom X. Artinya diturunkan bisa ke laki-laki, bisa juga diturunkan pada anak perempuan. Gitu ya. Nah, jika seorang pria, teman-teman, dia menderita buta warna, maka gen X buta warnanya itu dikarenakan buta warna itu dia terpaut kromosom X, maka gen X yang buta warnanya itu dia akan diberikan kepada anaknya, di mana anak semuanya anak perempuan. Gitu. Jadi, semua anak perempuan akan mendapatkan X buta warna itu dari ayahnya. Gitu ya. Jadi ayahnya itu kan X, CBY, maka X-nya ini turun ke anak perempuan. Bisa anak perempuannya dia buta warna, atau perempuannya itu dia dalam keadaan karier atau heterozigot sebagai pembawa. Gitu ya, bisa seperti itu. Oke, baik, kita akan lihatkan buktikan gitu ya. Nah, perhatikan pada bagian ini teman-teman, kalau anak perempuan itu kan XX gitu ya. Maka kalau anak perempuan XX dalam keadaan normal, dia XX 2 × 0, maka turunkan 1 gamet. Sedangkan kalau laki-laki buta warna XCB Y gitu ya. Dia 2 × 1, maka turunkan 2 gametnya, XCB dan Y. Maka kawin silangkan. X yang ini kita kawinkan dengan XCB ini, maka dihasilkan anak perempuan yang karier normal gitu ya. Sedangkan X dari ibu kawin dengan Y dari ayah, maka menghasilkan anak laki-laki yang dalam keadaan normal tuh ya. Jadi XCB-nya dari ayah, dari anak laki-laki selalu turun 100%-nya itu X-nya itu ke anak perempuan gitu ya. Oke, gampang ini mah. Jadi jawabannya adalah semua anak perempuannya dia kena kromosom X yang buta warna dari ayahnya. Jadi perempuannya bisa buta warna, atau perempuannya bisa dalam keadaan karier atau heterozigot. Gitu ya, boleh. Oke, D berarti jawabannya. Baik, selanjutnya nomor ke-22 di pertemuan kelima ini mengenai hukum Mendel, teman-teman. Kita lihat. Di soal nomor ke-22 ini, persilangan antara suatu individu katanya dengan salah satu induknya. Nah, induknya itu di mana induknya adalah homozigot resesif. Berarti dia memiliki sebuah lambang kecil-kecil ya. Di sini di soal disebutkan B kecil katanya. Menghasilkan keturunan fenotip yang seragam gitu ya. Jadi seragam fenotipnya katanya. Genotip individu tersebut adalah berarti kita harus mencari persilangan antara induk yang jantan dengan induk yang betina, di mana salah satu induk parentalnya adalah homozigot resesif. Jadi homozigot resesif dikawinkan dengan siapa? Supaya anaknya dia seragam. Nah, seperti itu konsepnya ya. Oke, baik, kita akan cari.
Nah, ini teman-teman berbicaranya soal seperti ini yang mengawinkan antara salah satu individu, teman-teman, persilangan antara salah satu individu dengan salah satu induknya, di mana induk yang dikawinkannya adalah homozigot resesif, itu dia berbicaranya test cross, gitu ya. Suatu persilangan di mana individu dikawinkan dengan salah satu induknya yang homozigot resesif. Itu nama persilangannya test cross. Nah, persilangan antara suatu individu dengan salah satu induknya, teman-teman, di mana disebutkan di soal induknya adalah homozigot resesif, yaitu B kecil akan menghasilkan keturunan dengan fenotip yang seragam. Itu dia ada kemungkinan dua hal ini, teman-teman, gitu ya. Kalau anaknya mesti seragam. Nih, yang pertama bisa diperhatikan, bisa perkawinan antara induk yang homozigot resesif ini dengan induk yang satu lagi dalam keadaan dia homozigot tetapi dominan. Ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 0. Maka hasilnya adalah ini turunkan 1 B besarnya, yang ini turunkan 1 B kecilnya untuk mencari gamet, gitu ya. Untuk mencari rumus 2 pangkat N, teman-teman, di pertemuan pertama sudah saya bahas, silahkan bisa dilihat, gitu ya. Kawinkan untuk mencari filialnya, keturunan pertama. Maka B besar dengan B kecil, maka menghasilkan B besar B kecil. Dan ini seluruhnya menghasilkan seragam. Anaknya adalah B besar B kecil, sebab menghasilkan satu anak, gitu ya. Yang kedua, bisa kemungkinan parentalnya itu adalah B kecil dengan induk yang B kecil lagi. Nah, ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 0. Masing-masingnya gametnya 1. Kalau dikawinkan, maka menghasilkan satu keturunan yang genotipnya B kecil. Artinya seragam anaknya pasti, gitu ya. Jadi genotip induknya yang satunya lagi bisa B besar, bisa B kecil, supaya anaknya seragam, sama, gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, yang dodol. Oke, gampang ya. Oke, itu soal nomor ke-22. Baik, kita masuk ke soal yang 23, teman-teman. Tentang apa? Kita perhatikan, katanya kemungkinan buta warna pada anak perempuan hasil perkawinan antara istri buta warna dan suami normal berapa persen? Oke, dicari adalah kemungkinan buta warna pada anak perempuan jikalau si ibunya buta warna, si ayahnya normal. Baik, kita akan lihatkan. Nah, berbicaranya buta warna kan dia kelainan, teman-teman, yang menyebabkan di mana seseorang nantinya dia tidak dapat melihat warna tertentu, gitu kan ya, atau bahkan semua warna itu tidak dapat dibedakan oleh dirinya. Mungkin saja seperti itu ya, makanya ada kelainan yang disebut sebagai buta warna. Oke, nah, berbicaranya buta warna, maka dia merupakan kelainan di mana disebabkan oleh gen resesif, teman-teman. Gen resesifnya itu terdapat di dalam kromosom X. Artinya bisa didapatkan ke anak laki-laki, bisa juga didapatkan dari anak perempuan, gitu kan ya? Oke, sip. Nah, jika terjadi perkawinan sesuai di soal, teman-teman, ada seorang istri buta warna gitu dengan suami yang normal, diminta anak perempuannya katanya ada yang buta warna, tidak. Maka hasil persilangannya itu seperti ini, teman-teman. Jika ibunya dia buta warna, begini XCB parental genotipnya. Maka kalau ayahnya dia normal sesuai di soal, maka nulisnya XY saja, gitu ya, boleh. Nah, maka ini dikarenakan sama gen XCB, maka dia 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa, Pak? 1, berarti turunkan 1 gamet. Ini 2 pangkat berapa, Pak? X dengan Y itu berbeda, berarti 2 pangkat 1. Turunkan X dan Y. Lalu kawin silangkan, misalkan X dan Y kita simpan di sini, sedangkan gamet dari ibu kita simpan di bawah. XCB ini kita kawinkan dengan X dari ayah, maka jadi anak perempuan yang karier atau normal heterozigot. X dari ibu ini kita kawinkan dengan Y dari ayah, maka jadi anak laki-laki yang buta warna. Artinya, ada tidak anak perempuannya yang buta warna? Hasil perkawinan ibu yang buta warna dengan ayah suami atau suami yang normal? Nggak ada, gitu ya. Tidak ada. Jadi jawabannya adalah 0%, gitu. Tidak ditemukan anak perempuan yang buta warna. Oke, gampang ya.
Nomor 23 itu dia teman-teman. Jadi jawabannya A. Oke, baik, kita masuk ke soal nomor 24. Ini dia, soal nomor 24 bisa kita perhatikan. Kemungkinan katanya untuk memperoleh keturunan dengan genotip A kecil, B kecil, C kecil, semuanya kecil homozigot gitu ya. Dari perkawinan katanya A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil dengan perkawinan sesamanya. Berapa katanya kemungkinan yang ada homozigot resesif, yang ada kecil semuanya. Oke, kita akan cari. Nah, teman-teman, berbicaranya genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil ini, dia memiliki gametnya itu sebanyak 8. Dari mana, Pak? Kalau kita rumuskan 2 pangkat N, maka N-nya berapa? Di sini kita hitung. Ini dia N yang berbeda. 1, A besar, A kecil. Yang kedua, B besar, B kecil. Yang ketiga, C besar, C kecil. Berarti 2 pangkat 3. Nah, gitu ya. Ini 3 gamet yang berbeda. Oke, tidak gen yang berbeda. Maka 2 pangkat 3 berapa? 8. Itu untuk mencari gamet. Jadi genotip yang ini 2 pangkat 3. Gitu ya, jadi 8. Nah, karena disilangkan dengan sesamanya, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil dikawinkan sesamanya, setiap gametnya menghasilkan 8 gamet gitu ya. Kalikan saja 8 kali 8. Maka keturunan yang akan didapatkan adalah sebanyak 64 gitu ya. Sebab 8 dari gamet yang pertama seperti ini dan 8 dari gamet yang sama gitu ya. Sebab dikawinkan sesamanya maka menghasilkan 64 keturunan gitu. Nah, jadi untuk membentuk keturunan yang homozigot resesif ini teman-teman, ini ada 1 di antara 64 ini. Maka jawabannya adalah 1/64. Jadi kalau mau dihitung boleh teman-teman hitung silahkan gitu ya. Misalkan kalau mau perhitungannya dipermudah jadi seperti ini nih. Caranya ya untuk mempermudah atau membuat tabel gitu ya, tabel papal catur juga boleh dari gametnya masing-masing 8 boleh, tapi banyak waktu gitu ya yang teman-teman buang. Udah caranya seperti ini kalau mau cepat. Nah, kemungkinan untuk menghasilkan genotip A kecil sekarang kita cari dulu yang pertama yang ini ya, A kecil. Maka dari perkawinan A besar A kecil kan dihasilkan 1 teman-teman, gitu kan ya. 1 di antara 4. Maka untuk mencari yang ini adalah 1/4. Sedangkan kalau kita mau mencari yang B-nya sama juga kan, pasti 1/4. Kalau perkawinannya B besar B kecil, B besar B kecil. Sebab yang ini induknya ya, B besar B kecil. Kawinkan sesamanya, maka dia menghasilkan 1 di antara 4 anak juga. Sedangkan yang C pun sama, itu dia dari persilangan C besar C kecil dengan C besar C kecil. Yang ini ya. Maka dia menghasilkan C kecilnya cuma 1/4 juga gitu ya. Nah, ketika masing-masingnya 1/4, maka sama teman-teman, jika perkawinan A besar A kecil B besar C kecil ini dikawinkan sesamanya, maka teman-teman tinggal ngitung untuk mencari yang ini itu kan masing-masingnya 1/4 ya. A kecil 1/4, B kecil 1/4, C kecil 1/4, kawinkan semuanya. 1/4. Berarti jawabannya adalah 1/64 gitu. Itu cara cepatnya. Kalau cara lambatnya boleh teman-teman buat papan catur. Boleh ya. Tapi lama. Membutuhkan waktu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu. Oke, gampang ya. Baik, kita masuk ke soal yang nomor selanjutnya. Nomor 25. Di soal nomor 25, teman-teman bisa perhatikan katanya gen buta warna terpaut kromosom C besar katanya dan dia sifatnya resesif. Apabila dalam salah satu keluarga memiliki 2 anak laki-laki katanya buta warna tapinya ada 2 anak laki-laki buta warna dan 2 anak perempuan dia dalam keadaan normal katanya. Kemungkinan orang tua dan kemungkinan orang tuanya, tetapi yang diminta laki-lakinya, katanya orang tua laki-lakinya berarti ayahnya adalah genotipnya seperti apa. Udah kita cari dua-duanya aja ya. Baik.
Dari teman-teman, dari soal ini, apabila salah satu keluarga, teman-teman, terdiri dari ayah dan ibu, gitu ya, dia punya 4 anak. Di mana 2 anak laki-laki dia buta warna, 2 anak perempuan dalam keadaan normal, sesuai di soal. Maka genotip orang tuanya kemungkinannya bisa seperti ini, teman-teman, gitu ya. Nah, parental untuk genotip induknya, ayahnya dia XY, dan ibunya dia dalam keadaan buta warna, XC kecil dan XC kecil, gitu ya. Nah, turunkan gametnya sama teman-teman. Ini dua berbeda, 2 pangkat 1, turunkan X dan turunkan Y. Ini dia XC kecil sama gitu ya. Boleh 2 pangkat 0 kalau teman-teman mau dihitung juga secara manual tanpa menggunakan rumus 2 pangkat 0 boleh. Dua-duanya turunkan dulu, boleh gitu ya. Yang laki-laki gametnya kita simpan di sini, yang perempuan gametnya kita simpan di sebelah sini. Lalu kawin silangkan. X dengan C kecil jadi ini, X C kecil berarti perempuan karier. Ini pun membentuk perempuan karier. Sedangkan Y yang ini dengan C kecil dia membentuk laki-laki yang buta warna. Ini pun sama akan membentuk laki-laki yang buta warna. Artinya di sini didapatkan anak laki-lakinya buta warna, teman-teman, sedangkan anak perempuannya dia dalam keadaan normal gitu. Jadi 2 anak laki-laki dia buta warna, ini dia 1, 2 gitu kan ya. Kalau dari persilangan ini, dan 2 anak perempuan normal. Ini dia. Jadi laki-lakinya ayahnya normal, ibunya dia bisa kita identifikasi bahwa dia buta warna. Gitu ya. Oke, catatan yang jadi perhatian sama teman-teman bahwa gen buta warna itu kan terpaut kromosom X, teman-teman ya. Maka anak laki-laki dia akan mendapatkan kromosom X-nya itu adalah dari ibunya. Jadi perempuan yang buta warna itu menurunkan X buta warnanya itu ke anak laki-laki gitu ya. Laki-laki pasti buta warna. Sedangkan bapak kalau ayahnya dia buta warna, maka X dari bapaknya itu yang buta warna itu akan diturunkan pada anak perempuan gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya adalah laki-lakinya normal dan ibunya buta warna. Jadi dodol atau yang C. Gitu ya. Gampang teman-teman. Ini soal nomor 25 di pertemuan kelima ini. Gitu ya. Dan selanjutnya tunggu teman-teman pertemuan yang ke-6 dan yang ke-7 di video berikutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bisa dimanfaatkan sama teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.